Shalom semuanya. Shalom sing. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Boleh bangkit berdiri teman-teman semuanya. Kasih tos kiri kanan. Shalom, shalom. Boleh teman-teman yang duduk di belakang maju satu baris ke depan. Gimana teman-teman, apa kabar semuanya teman-teman? Minggu-minggu ini banyak yang nanti-nantiin ya, karena libur panjang nih, ya kan, libur panjang, terus mau hunting angpau. Pada hunting angpau nggak kemarin? Apa ada yang kebanjiran gitu? Oke, teman-teman, kita mau mulai ibadah pagi hari ini, sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Ambil tempat senyaman mungkin, seenak mungkin. Apapun yang lagi kita pikirin sekarang, aku mau ajak teman-teman semua buat kita singkirin itu semua dulu. Aku pengen ajak teman-teman kita santai, relax. Aku pengen ajak teman-teman memikirkan sesuatu. Gak berasa teman-teman udah di bulan kedua. Hari yang pertama di bulan Februari, tanggal 1 bulan 2 2025, di tahun yang baru. Aku tuh belakangan ini lagi merefleksikan diriku. Setiap kali aku renungan pagi, aku tuh kayak, Tuhan tuh baik banget sama aku. Tuhan tuh baik banget. Baik banget. Aku ada sampai sekarang nih, itu baik banget Tuhan. Banyak hal-hal yang berat yang aku lewatin, yang kalau aku pikir aku jalan pakai kekuatan aku sendiri tuh kayaknya gak mampu gitu. Tapi Tuhan baik banget gitu. Aku gak tahu teman-teman mungkin lagi ngelewatin apa gitu, tapi aku pengen kasih tahu, kita tuh ada di sini, ada sampai hari ini, bisa ibadah di tempat ini. Itu tuh karena kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, penyertaannya Tuhan di dalam kehidupan kita teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Lagu ini lagu lama banget, tapi lagu ini berkesan banget sama aku. Setiap kali aku nyanyiin lagu ini tuh aku pengen nangis gitu. Tuhan tuh sayang banget sama aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Kita angkat pujian dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
setiamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita pujian dari awal katakan, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan dari awal, ku ada, ku ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Buka suaramu, buka mulutmu, katakan sesuatu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan baik banget. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melihat orang tua kami sehat. Kami bisa melihat teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh kerja dengan baik, kami boleh kuliah dan sekolah di tempat yang enak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh melihat orang tua kami sehat. Kami boleh melihat kakak adik kami sehat.
boleh melihat orang-orang yang kami kasihi semuanya baik Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat yang bekerja, kami bekerja dengan baik di tempat yang baik. Terima kasih Tuhan. Yang kuliah dan sekolah, terima kasih Tuhan. Buat sekolah yang baik, buat kampus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan dengan lembut. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat hidupku sekarang, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan. Kami mau tolak siapapun, roh apapun, spirit apapun yang ingin menguasai tempat ini selain Engkau Tuhan. Yang mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kekudusan-Mu melingkupi kami semua dan ruangan ini Tuhan. Biarlah kami boleh pulang membawa sesuatu yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Woo. Berikan jos kiri kanan dong ke teman-temannya. Oke, sama-sama kita katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Baik saja yang ku terima, walau tubuh di, walau jiwaku, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan kami pikul, akan
pikul salibmu, Sungguhlah kasih suaranya yang keras ya. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Semuanya sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Katakan Hari ini hari yang terbaik. Katakan Ku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. akan kupikul salibku Tuhan. Akan ku pikul salibmu, sungguhlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguh. Sing mana suaranya? Katakan Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, bila kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. sama kita katakan akan kupikul. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Lebih keras lagi katakan akan kupikul. Ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Sing suaranya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan Ini hari yang terbaik. sekali lagi. Sebab hari Lebih keras. hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah dong. Bilangin kiri kanannya, hari ini hari yang terbaik. Hari ini harinya Tuhan. Satu lagu yang menjadi lagu favorit di dalam keluarga kecilku itu lagu GMS yang judulnya Tertawa. Kenapa? Karena bisa ketawa itu adalah sebuah anugerah loh. Ya, itu hal kecil yang kita kadang suka lupa gitu. Dan aku tuh banyak dikuatkan sama lagu ini gitu. Ternyata hal sesimpel itu anugerah Tuhan. Orang ada yang nggak bisa ketawa loh teman-teman. Jadi kalau kita
nyanyi lagu ini tuh kita sambil sukacita, ketawa-ketawa dan yes, aku terberkati sekali. Mari kita angkat pujian ini. Yang tahu lagunya boleh nyanyi lebih keras ya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. kau ubah semua gelisah, kau beriku Sukacita, keluarku selalu yes. tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak Memuji namamu Kita joget sama-sama, katakan dari hatiku, mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, kamu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. lebih keras suaranya teman-teman ya. Sama-sama katakan karyamu mempesonaku. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersama. Jangan jaim-jaim, kita mau joget bareng-bareng, oke? 1, 2, 3, Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir. biar musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Na 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 na. Lebih keras boleh suaranya. Haleluya. Na 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 na. Dari hatiku, dari Hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Na na la la la. Sekali lagi katakan la 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 la. Rohmu hadir di sini. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Oke, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
ajar kami Tuhan, untuk kami bisa berdiam diri, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Terima kasih Yesus buat segala sesuatu yang baik. Terima kasih buat kehadiran-Mu setiap hari, di setiap momen demi momen hidup kami, di dalam ketidaksempurnaan kami Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama kami. Di saat kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami terjatuh, Tuhan gak pernah ninggalin kami. Tuhan ada di samping kami. Tuhan selalu bilang, bangun nak, come on, kita jalan sama-sama lagi, come on. Kadang kita lagi jalan di momen yang gak enak, yang kita pikir kita cuma jalan sendirian, gak ada orang yang peduli sama kita. Tuhan ngomong, nah ada aku di sini. Gandeng tanganku yuk, jalan sama aku. Aku mau lewatin setiap momen demi momen sama kamu nak, kata Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita angkat pujian dari awal, katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap momen-momen yang indah. Tuhan selalu ada sama kami. Thank you Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
diri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, saya persilakan hambanya. ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Sama-sama yuk sing, angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Kami mau jalan sama Tuhan hari ini. ku lewati semua Yes. And with favor of God, perkenanan-Mu ya. boleh turun dalam hidup kami. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak Tuhan, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi pertolongan. Dan anugerah Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Dan anugerah-Mu besar mengalir, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan di dalam perjalanan hidup kami di usia muda ini, kami dapat melihat Tuhan bekerja begitu dahsyat di hidup kami. Mungkin mata jasmani kami melihat sesuatu yang tidak baik dalam dunia ini. Mungkin mata jasmani kami menemukan kekecewaan dalam dunia ini. Tapi dengan iman kami yang percaya kepada Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang ada di dalam hidup kami, semuanya tidak pernah lepas dari tangan Tuhan yang kuat. Dan kami percaya jika Tuhan memegang tangan kami dan memegang hidup kami, maka kami percaya bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan untuk kami. Ajar kami hari ini untuk boleh mengkalibrasi hati kami, menyadari hidup kami bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau sama-sama bertumbuh belajar di tempat ini.
Biarkan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti, dan setiap apa yang ditaburkan hari ini kami boleh ingat dan kami boleh tanam dalam hati kami. Terpuji namamu, demi nama Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom sing. Wow. Shalom sing. Kasih tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang sudah melayani lewat praise and worship. Hari ini para suhu turun gunung ya. Ada Bapak Wimpy ya kan. WL-nya Bro Eden, lalu ada Koko Berni, lalu ada wah ini Ko Farel luar biasa. Ya, yang terakhir ada Koko Ivan. Salah ya. Irvin ya atau Ipin panggilannya. Haleluya. Oke teman-teman semuanya, bagaimana keadaan kita? Baik-baik saja semuanya? Luar biasa. Oke, ada yang lagi nggak baik-baik saja? Ada yang lagi bersuka cita? Ada yang lagi berbahagia? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Oke, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan kita memegang hidup kita, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya. Di dalam Roma 8 ayat 28 mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Katakan amin. Haleluya. Bilang sama kanan kirinya, senang berjumpa dengan teman-teman sore hari ini. Wow. Oke, hari ini saya punya satu tema khotbah yaitu imperfect. Oke, teman-teman kita masuk di bulan yang kedua di tahun 2025 ini. Oke, dan kita masuk di tema besar yaitu tema keluarga teman-teman. Mungkin dari kita ini tema yang mungkin berapa dari kita nganggap ini gak relate. Atau kita mungkin nganggap diri kita aduh temanya keluarga lagi gitu kan. Tapi teman-teman gereja ini memfasilitasi teman-teman untuk boleh bertumbuh sama-sama bukan hanya secara keintiman teman-teman. Tapi kita di tempat ini akan belajar tentang yang namanya one day kita akan berkeluarga. Yang mau berkeluarga katakan amin. Ada yang mau selibat angkat tangan? Haleluya, biar saya doakan langsung ya kan. Oke, hari ini kita akan bicara satu tema yaitu imperfect teman-teman. Teman-teman jika boleh jujur banyak dari kita yang suka dengan sesuatu yang bersifat perfect atau sempurna. Iya atau iya? Banyak dari kita pasti punya sebuah standar dalam hidup ini which is good. Itu nggak apa-apa, kita pasti pengen sesuatu yang sempurna, yang baik, yang perfect. Nah jujurnya juga kayak misalnya kalau cowok cari cewek ya kan, cari pacar, yang cowok-cowok juga pasti pacar, pasti pilih yang terbaik kan. Mungkin nggak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu ada milik Tuhan. Tapi paling nggak dari kita pasti punya suatu standar yang kita gunakan, yang buat kita cukup kok yang kayak gitu. Minimal kalau saya punya pacar, saya minimal punya pasangan tuh kayak Lisa Blackpink. Atau kayak Rose Blackpink gitu kan ya. Nggak ada dari kita yang kita mau punya pacar itu yang maaf gitu kan misalnya saya maunya punya pacar yang begini yang pokoknya manusia kalau ngelihat bisa ngelus dada ya Tuhan gitu, nggak mau, pasti semuanya mau tampil yang bagus, bahkan cowok-cowok pasti akan membuat dirinya tampil begitu luar biasa, paling enggak eye catching di matanya. Ada cowok-cowok sini yang kalau datang ke sini pakai bajunya nabrak sama celananya, bajunya mungkin warna merah, celananya warna kuning, sepatunya warna hijau. Kalau berdiri di pinggir jalan disangkanya lampu lalu lintas. Cowok-cowok nggak mungkin dong kalau ke gereja ngebiarin rambutnya berantakan. Pasti pakai standar yang terbaik. Pada dasarnya setiap kita pasti ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat sempurna. Atau paling enggak yang terbaik lah buat kita teman-teman. Dan secara tidak sadar standar ini akan kita pakai ketika kita hidup di sekeliling kita teman-teman. Saya ulangin, kita pasti pengen sesuatu yang baik, kita pengen sesuatu yang perfect. Tapi terkadang kita lupa bahwa sebenarnya tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Nah hal ini yang kita pakai menjadi sebuah ukuran di dalam kita hidup di dunia bermasyarakat termasuk di dalam keluarga. Kita punya satu ukuran yang terbaik tuh harusnya begini, tapi kita lupa bahwa kita ada di dalam sekeliling orang yang semuanya tidak ada yang sempurna teman-teman. Kayak ada lagu Noah, tak ada yang, enggak ada itu abadi, salah. Tak ada yang sempurna teman-teman. Oke teman-teman, nah karena kita punya sebuah standar dalam hidup ini, kita mau standarnya begini, kita punya keidealisan yang seperti ini, karena manusia maunya pasti yang terbaik. Enggak ada dari kita yang mau yang enggak terbaik, ada yang mau? Bahkan dalam belajar aja yang sekolah teologi pasti maunya IP-nya paling enggak 4. Itu kalau ada IP 5, dia kejar IP 5. Pasti maunya yang terbaik, which is bukan saya ngomong, berarti kita gak boleh dong yang terbaik, bukan. Pada dasarnya setiap manusia itu selalu mau dapatkan yang terbaik. Mau selalu jadi menjadikan, mau sesuatu mendapatkan yang perfect,
Dan dia lupa bahwa diri dia rupanya nggak sempurna. Nah teman-teman, banyak dari kita berusaha hidup normal di setiap kondisi. Maksudnya gini teman-teman. Nah kita lupa bahwa kita ada di lingkungan yang tidak sempurna teman-teman. Kita lupa kalau kita ada di satu lingkungan yang tidak sempurna. Sehingga akhirnya kita berusaha hidup normal padahal kita hidup kayaknya memaksakan diri teman-teman. Contohnya kayak gini teman-teman. Nah banyak konflik yang sering terjadi dan tidak terselesaikan. Oke teman-teman. Dan dianggap normal. Sehingga cepat atau lambat akan menghancurkan teman-teman. Nah hidup di dalam dunia yang tidak normal ini tentu kita punya teman-teman yang berbeda satu dengan yang lain. Lihat kanan kirinya berbeda. Oke. Apa yang sempurna bagimu belum tentu sempurna bagi orang lain. Karena setiap orang punya value tersendiri tentang yang namanya kesempurnaan teman-teman. Dan banyak dari kita yang akhirnya berusaha untuk, kan kalau kita berteman, kalau kita berada di satu lingkungan yang namanya konflik itu pasti terjadi. Benar gak? Benar ya? Tapi banyak dari kita yang berusaha supaya, itu di next slide saya, konflik yang sering terjadi itu gak selesai benar-benar teman-teman. Dan akhirnya dianggap normal. Sehingga cepat atau lambat akan menghancurkan. Kayaknya dia berusaha untuk nyimpen dalam hati, dia gak nerima satu keadaan, dia simpen dalam hati, dia pikir ya udah gak apa-apa lah, dia pikir ya udahlah gak apa-apa, keluarga saya kayak gini, papa mama saya kayak gini. Tapi dia tetap memandang bahwa harusnya kayak begini loh, sempurna. Papa mama saya tuh pokoknya nggak ngertiin saya banget. Pokoknya apa yang mereka ajarkan tuh nggak banget buat saya. Dan kita berusaha untuk kayak ya udahlah anggap normal. Tetapi pada satu ketika semuanya akan meledak, nah konflik itu akan menjadi besar teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya akan bicara juga salah satunya tentang dysfunctional family teman-teman. Teman-teman tahu bahwa di sekeliling kita harus menyadari bahwa saya ulangin bahwa setiap kita memang diciptakan semuanya baik. Karena manusia diciptakan baik adanya dari Tuhan. Tetapi ketika dosa itu datang dalam diri manusia, Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh dalam dosa. Dan jatuh dalam dosa ini bukan bicara tentang hanya perbuatan, tetapi manusia mengalami kerusakan total di dalam hidupnya termasuk karakternya. Sehingga akhirnya teman-teman kita harus menyadari bahwa orang di sekeliling kita adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Dan makanya jangan heran kalau kau ada di dalam satu keluarga, kau harus tahu bahwa papa mamamu juga gak sempurna. Tapi di mata kita maunya papa mama kita jadi seperti apa yang kita inginkan. Bahkan dari kita berusaha, mungkin anggap bahwa saya maunya dilahirkan dari keluarga yang sempurna. Tapi pada dasarnya kita dilahirkan di keluarga yang terbaik Tuhan kasih, tetapi di lingkungan yang tidak baik itu kita harus sadar bahwa ada yang namanya ketidaksempurnaan. Jadi perlu manusia, setiap kita menyadari bahwa setiap kita di next slide, manusia perlu menyadari bahwa kita punya titik kerapuhan di dalam hidupnya teman-teman. Teman-teman manusia itu susah banget mengakui bahwa dia itu gak sempurna. Kita tuh sulit mengakui bahwa kita itu pribadi yang gak sempurna. Kenapa saya katakan? Karena banyak dari kita lebih gampang menghakimi orang, tapi gak sadar kalau diri dia gak sempurna juga. Karena ukuran kesempurnaan yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, akan membuat kita lebih gampang menghakimi, oh dia emang dasar gak bener aja. Tapi dia lupa bahwa dia pun punya ukuran yang sebenarnya gak sempurna. Jadi saya pengen teman-teman di sini menyadari bahwa setiap kita ini punya yang namanya titik kerapuhan. Dan bagaimana kita bisa memeluk titik kerapuhan itu, menerima titik kerapuhan itu, sehingga kita tahu bahwa kita datang sama Tuhan dan titik kerapuhan itu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kita yang gak sempurna ini diberikan kekuatan oleh Tuhan yang sempurna. Maksudnya gini teman-teman, teman-teman kalau punya anggapan mau harusnya begini sesuai dengan mau kita akan mudah protes ketika pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau teman-teman yang baru pacaran pasti berpikir, oh kamu harus kayak gini dong, kamu harus kayak gini. Ngomongnya sih awalnya aku bisa terima kamu apa adanya. Tetapi ketika ada yang salah, kamu gak bisa terima apa adanya. Dan ukuran ini juga dipakai di depan pelayanan, dimanapun kita berada teman-teman. Kita lupa bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tidak sempurna termasuk kita. Sampai di sini ngerti teman-teman? Manusia, orang-orang Kristen harus tahu bahwa dia punya titik kerapuhan dalam hidupnya. Maksudnya adalah
Kalau kita nggak sadar hal ini, kita akan jadi orang bebal yang pikir diri kita sempurna. Sehingga kita tidak mudah memberikan pengampunan, memberikan hubungan yang baik dengan sesama kita. Sama seperti gambarannya kayak orang Farisi, teman-teman. Orang Farisi itu terlalu menganggap bahwa diri dia benar. Dia yang paling benar. Makanya Yesus sangat menegur orang Farisi itu. Nah, banyak dari kita masalahnya di gereja. Saya mau katakan bahwa gereja, tempat ini adalah bukan tempat untuk orang yang sempurna. Tapi kan aku udah percaya Yesus, ya. Tapi kita harus sadar bahwa kita itu gak sempurna, teman-teman. Kalau kau cari yang sempurna, kau gak akan nemuin yang sempurna dalam dunia ini. Artinya apa? Yang saya bahas adalah teman-teman, kita akan belajar hari ini bagaimana kita menyadari bahwa ketika kita di dalam satu lingkungan, dysfunctional family ini bukan hanya bicara tentang di keluarga aja. Di rumah, tetapi di gereja juga. Bukankah kita semua keluarga dalam Tuhan, amin? Benar gak? Lihat kanan kiri itu keluarga dalam Tuhan kan? Benar kan? Bukan ya? Kayaknya dia ogah-ogahan juga gitu. Kita ini keluarga dalam Tuhan. Tapi kalau kita menganggap kita yang paling benar, kita yang paling sempurna, akhirnya kita akan susah sekali bisa menerima orang lain. Susah sekali bisa membuka hati buat orang lain. Susah sekali untuk bisa mengasihi. Masalahnya Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kau gak bisa mengasihi dirimu sendiri. Kau lupa, kau menyalahkan dirimu sebagai manusia yang aku harusnya perfect nih. Aku harus kayak gini. Kita banyak memakai topeng di gereja untuk tampil baik, tapi kita gak baik rupanya. Beda loh, tampil baik sama emang dasar dia baik itu beda. Teman-teman, karena manusia itu selalu menutupi kekurangan dirinya. Dia gak bisa terima bahwa dia itu gak sempurna, teman-teman. Dia menganggap dirinya gue sempurna. Dengan pola pikirnya gue paling hebat, gue paling benar, gue paling sempurna. Dan ketika kau punya pikiran kayak gitu, kau akan lebih mudah mengatakan, oh kamu gak sempurna, kamu kayak gini, kamu gini. Lebih mudah menghakimi orang, lebih mudah menyalahkan orang. Tanpa berpikir, oh iya ya, kenapa ya Adnan bisa kayak gini? Karena gue ingat nama lu, Nan. Kenapa ya Adnan kayak gini? Adnan tuh hamba Tuhan. Nyanyi bagus pas Natal. Lagu buatan lo bukan, Nan? Pencipta lagu. Tapi kok dia gini ya? Lebih mudah menyakiti, kita lupa bahwa oh Adnan juga gak sempurna rupanya. Susah ya, susah banget ya. Kita tuh ngerti gak maksudnya? Kita tuh punya ukuran sendiri kesempurnaan tuh kayak gini. Sehingga ketika dalam keluarga, di dalam gereja, di semuanya ini kita lebih mudah nyakitin orang. Kita lebih mudah menghakimi orang, teman-teman. Dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita punya titik rapuh. Tapi masalahnya nggak sampai di situ, teman-teman. Kalau sampai di situ artinya saya akan mengajarkan teman-teman hiduplah menjadi orang-orang yang tidak sempurna. Bukan kayak gitu. Tapi hari ini saya juga mau bahas walaupun kamu imperfect, tapi kamu harusnya menjadi impactful. Walaupun kamu imperfect, kamu nggak sempurna, tapi kamu harus tahu bahwa kamu ada ketika Tuhan masuk dalam hidupmu, Tuhan mengajarkan kamu untuk boleh menjadi impactful. Untuk boleh istilahnya menjadi dampak dimanapun kamu berada. Beda kalau kamu ngomong, ya saya memang gak sempurna kok. Ini ada orang yang kayak gini kan, ya saya memang kayak gini kok orangnya. Gak sempurna, kesempurnaan tuh milik Allah Subhanahu Wa Taala kok. Kalau kata Dorce, saya emang gak sempurna. Udah titik hidupnya sampai itu. Udah gitu aja. Di rumah gitu kan, ya apa mah saya memang gak sempurna mah. Ya kayak gini. Kesel gak lu ngeliat orang kayak gitu? Jujur kesel gak? Cewek-cewek kalau punya pacar nih dikasih tahu, jangan marah-marah dong gini-gini. Aku emang gak sempurna. Terima aku apa adanya dong. Itu kalau ada kayak gitu rajam pakai batu tuh. Kayak gitu. Jenis itu bukan hanya nggak bisa diselesaikan dengan doa dan berpuasa, teman-teman. Itu dibakar hidup-hidup kayak bercanda, teman-teman. Bercanda. Atau cowok-cowok kan pasti nggak mau dong punya cewek. Lu tuh cerewet banget sih jadi cewek. Terima dong aku apa adanya. Aku memang gini, nggak sempurna. Kamu cari yang sempurna. Kamu cari aja yang lain. Kan gak kayak gitu. Kalau kita sampai titik pembahasan, oke, kita gak sempurna. Sampai di situ, hidup kita akan hancur di dalam hidupnya. Tapi teman-teman harus tahu, walaupun teman-teman gak sempurna, kita telah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tuh datang buat kita kabar baiknya. Tuhan ada di dalam diri kita, dan Tuhan mau memakai ketidaksempurnaan kita untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Tuhan itu paling suka
nyari orang-orang yang dia anggap rendah di Alkitab. Tuhan tuh datang sama orang-orang yang mau buka hatinya nganggap dia tuh bukan siapa-siapa. Tapi dia pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai Petrus. Kalau katanya Rohmat tuh kesukaannya Rohmat Petrus. Bener kan? Gue nonton khotbah lo Rohmat. Gak suka Petrus. Karena Rohmat mau jadi nelayan ya Rohmat ya katanya. Mau jadi nelayan. Tapi salah jurusan komputer deh. Gue suka Petrus gak sempurna. Tapi Tuhan pakai ketidaksempurnaan Petrus akhirnya menjadi berdampak. Paulus sempurna. Pinter, hebat, gak sempurna. Tapi Tuhan pakai Paulus dengan luar biasa sehingga banyak perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Daud sempurna. Apalagi, Daud, hobinya lihat, itulah. Jatuh dalam dosa kan. Makanya WL. Gue ya WL ya. Jangan suka jalan-jalan di depan sini nih, bahaya teman-teman. Jangan suka ya, jalan-jalan di sini. Takutnya ada yang mandi di bawah. Enggak ada ya. Daud apalagi? Sempurna enggak? Enggak banget. Tetapi dari garis keturunan Daud, lahir seorang juru selamat yang bernama Yesus. Tuhan lagi nunjukin bahwa enggak ada manusia yang sempurna. Kau cari yang sempurna di Alkitab, enggak ada. Cuma Yesus yang sempurna di Alkitab. Ada Yesus. Tapi enggak ada. Musa sempurna. Wah, amit-amit Musa ini. Iya kan? Udah ngebunuh, pelarian, kabur kan dia. Habis ngebunuh dia kabur. Waktu bawa umat manusia, waktu bawa bangsa Israel di padang gurun, dia minta air, Musa marah. Ya kan? Wah, Musa bisa mukul tabut perjanjian hukum firman 10 loh batu dibanting lah. Bayangin, sempurna. Kita ngomong dia orang paling lembut. Gokil kan, aneh banget kan. Tuhan tuh memakai orang-orang yang gak sempurna untuk berdampak teman-teman. Jadi hari ini teman-teman harus menyadari bahwa kalau engkau berdampak hari ini karena ada Yesus yang di dalam dirimu yang memberikan kesempurnaan itu yang membuat engkau bisa berdampak, bisa menerima orang lain, bisa melayani, bisa mengasihi orang lain, semua karena Yesus. Katakan amin. Teman-teman, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin berikan buat teman-teman. Pertanyaannya adalah, next slide. Kecil banget ya. Saya aja kecil banget gitu. Oke, pertanyaannya gini, apakah saya sudah memiliki dampak bagi keluarga? Apakah saya sudah berdampak bagi orang tua? Atau apakah saya sudah berdampak bagi teman-teman saya? Itu pertanyaan. Atau jangan-jangan kita hanya singa kandang yang hebat. Atau jangan-jangan kita hanya seperti figur yang sebenarnya kita tuh hebat di pelayanan, hebat di semua tempat, di semua lini. Tapi rupanya kita gak kasih dampak apa-apa. Pertanyaannya apakah kita sudah berdampak teman-teman? Bagi keluarga, bagi orang tua. Yang udah menikah hari ini, pertanyaannya para suami, kau sudah berdampak pada istrimu? Para istri, kau sudah berdampaklah pada suamimu? Di sini saya harus kembali juga ngomong bahwa teman-teman di sini udah semuanya yang sudah menikah sudah masuk jurang ya. Jurang kebahagiaan, ya kan? Bentar lagi saya yang masuk jurang kebahagiaan, ya. Haleluya. Ya kan, teman-teman. Artinya, apakah kita sudah berdampak? Saya percaya kita semua ini sudah berdampak di dalam hidup kita. Cuma terkadang kita nggak maksimal aja sih. Saya percaya setiap kita tempat ini pasti sudah berdampak. Tapi hari ini sama-sama kita mau belajar bagaimana kita perlu berdampak bagi orang-orang kita. Yang pertama firman Tuhan akan saya ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 teman-teman. Kecil juga ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, kebacalah ya. Kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Satu ayat aja teman-teman. Satu ayat ini saya sudah merangkum, saya sudah membreakdownnya menjadi 13 poin teman-teman. Wih, ya, teologi banget gak tuh. Gimana 13 poin tuh. Oke kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, mumpung ini masih di awal tahun, saya merimain teman-teman untuk bagaimana, apakah di tahun 2024 kemarin kita sudah berdampak. Atau hidup kita sami mawon.
Sama aja seperti Yesus tidak pernah berubah dulu sampai selamanya, hidup saya tidak pernah berubah. Apakah teman-teman menyadari ketidaksempurnaan teman-teman ini dan berusaha memperbaiki hal yang salah dalam teman-teman? Dan teman-teman harus tahu ya, bahwa ketika teman-teman gak bisa mengakui kerapuan teman-teman, teman-teman gak bisa menerima kerapuan teman-teman, tidak heran akhirnya teman-teman akan merusak segala hubungan yang ada di sekitar teman-teman. Kalau teman-teman gak bisa berdamai sama diri teman-teman, gak menyadari bahwa saya orang yang gak sempurna, teman-teman akan susah sekali bisa bergaul sama orang-orang sekitarmu. Bahkan engkau susah sekali bisa menerima kekurangan teman-teman di sekitarmu, teman-teman. Masalah kesempurnaan ini bukan berarti orang-orang yang rajin pelayanan, dia sudah menerima dirinya. Belum tentu. Belum tentu. Teman-teman. Teman-teman, saya punya sebuah cerita yang membuat saya cukup syok di beberapa minggu kemarin. Saya punya teman-teman, rajin pelayanan. Suka pelayanan ke panti asuhan, panti jompo. Ya kan? Semua dia pelayanan rajin teman-teman. Beberapa minggu yang lalu saya baca di status Instagram dia, ada orang, dia ngepost, pasang muka foto gitu. Intinya rest in peace. Tapi bahasa gini, bagi teman-teman yang kenal dengan orang ini, boleh menghubungi saya, DM. Saya pikir, ini di hack kali ya. Kan banyak yang hack ya, mungkin jahat nih orang hack. Bahkan dia ngepost lagi, teman-teman bagi yang kenal dan ingin tahu tentang orang ini, bisa DM saya. Hari pertama, hari kedua saya penasaran dong. Kok postingannya kayak gini terus? Saya mau nanya, tapi saya takut ini dihack. Ntar diminta duit kan lagi banyak tuh yang kayak gitu-gitu kan. Saya pikir, wah ntar ini dijebak lagi kan. Ya kan memang sih emas dan perak tidak ada padaku kan. Gitu kan. Iya gak ada yang punya emas perak ya. Terus kayak aduh dihack ya. Tapi saya penasaran. Terus ada teman saya komen di situ. Nah mumpung ada teman saya yang komen. Saya tanya lah sama yang komen. Bro itu meninggal. Gak tahu kok, gue juga bingung. Dihack kali ya? Iya kali dihack. Tapi kok postingan gitu ya, demi menjaga aib beliau, ada aib tulisannya. Bingung saya kan, aib apa nih? Kan jiwa kepo saya kan timbul kan. Aneh banget, dia bayangin teman-teman posting muka, tanggal meninggal, tanggal lahir sampai tanggal kini, demi menjaga aib beliau. Aib, saya bingung nih orang kalau, maksudnya kan kalau lu ngucapin orang meninggal gak pakai tulis aib juga kan, bisa baik-baik aja. Gue penasaran teman-teman. Akhirnya dia DM lah ke teman gue itu, oke gue DM dulu ya kok. Dia DM terus gue bilang, kok gue tahu beritanya. Kenapa? Dia meninggal kok. Iya, akhirnya itu bener ya meninggalnya. Iya kok, kenapa meninggal? Dia meninggal. Terus kayak, serius lu? Iya. Oh, syok juga tuh, sedih campur syok. Terus rupanya si yang megang akun ini, masih megang nih. Akunnya masih dipegang sampai kemarin kalau nggak salah. Ngepost lagi. Dia tulis sebuah surat secari kertas. Kayak surat wasiat, enggak wasiat sih, surat kematian. Dia bilang tidak ada satu orang pun yang ngertiin aku, termasuk keluargaku, termasuk teman-teman pelayananku. Aku berasa sendirian dalam dunia ini. Mohon maaf, aku minta maaf Tuhan Yesus. Itu surat terakhir yang ditulis. Ditempel tembok. Baca terakhirnya, bilangnya gini. Ya itu aku bilang, aku minta maaf Tuhan Yesus. Saya pikir yang kayak gini cuma ada di sinetron teman-teman. Tapi pas saya bilang, mungkin kita akan menilai, lebay banget sih lu. Ya, gitu aja bunuh diri. Mungkin kita bisa, yaelah masa lu apa sih? Ya gue dengar dia punya masalah yang begitu hebat, yang banyak menurut dia, karena ukuran setiap kita kan beda-beda masalahnya. Buat kita yaelah masalah lu kecil banget sih, tapi buat orang lain enggak. Beda-beda. Dan akhirnya dia memilih hidupnya untuk gantung diri. Maksud dari cerita ini adalah teman-teman, ketika engkau gak bisa menerima dirimu apa adanya, menerima kekurangan dirimu, engkau akan merusak segala sesuatu ya, bahkan imanmu juga berantakan karena engkau punya hal yang salah dalam hidupmu teman-teman. Teman-teman konteks ayat ini teman-teman,
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Konteksnya ada saat itu, Paulus menulis suratnya kepada anak angkatnya, yaitu Timotius. Dan Timotius itu lagi ada di dalam dunia yang rusak, teman-teman. Zaman itu Paulus ngomong ini dunia yang rusak. Apalagi zaman sekarang. Dunia tambah rusak dan menyesatkan. Dan Paulus menuliskan penghiburan dan kekuatan kepada Timotius untuk dia bisa jadi pembeda sekalipun dia masih muda. Teman-teman, ini sama kayak Yesus ngomong, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Teman-teman. Sekalipun engkau masih muda. Yang poin pertamanya adalah teman-teman harus tahu bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu kata Paulus. Jika orang lain tidak boleh menganggap kita rendah karena kita masih muda, apalagi dirimu, teman-teman. Ngerti gak maksudnya? Orang lain gak boleh menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, apalagi engkau sendiri pribadi, jangan sampai kau menganggap engkau rendah, saya kan masih muda, saya bisa apa sih? Engkau bisa lakuin sesuatu. Engkau bisa do something dalam hidup ini. Poinnya adalah bagaimana engkau harus tahu nilai dirimu, siapa kamu. Di dunia yang gak sempurna ini, ketika kau tahu siapa saya di mata Yesus, seharusnya hidup kamu hari ini akan berdampak di momen kau berada. Memang gak langsung, karena perubahan itu akan memakai yang namanya proses. Di dalam proses itu teman-teman, ketika engkau tahu dirimu, engkau tahu nilai hidupmu, engkau gak akan mudah, engkau gak akan gampang jatuh, engkau gak gampang mengambil respon-respon yang salah dalam dunia ini, termasuk ketika kau berelasi dengan orang-orang sekitarmu, teman-teman. Kalau engkau tahu diri kamu, kau gak akan depresi dan memilih hidup yang. Kalau engkau tahu nilai dirimu, sekalipun kalau engkau cuma hanya sekedar tahu aja di pelayanan, kan kita tahu siapa kita ya kan. Kita kalau nyanyi, saya anak Tuhan. Tapi engkau benar-benar sadar gak sih kalau engkau anak Tuhan? Makanya kalau engkau tahu nilai dirimu, seharusnya gak mudah dalam hidupmu. Engkau akan jadi orang yang khawatir dalam dunia ini. Susah banget. Iya susah. Karena diri kita, daging kita telah jatuh dalam dosa. Susah banget. Makanya Tuhan bilang, segala perkara akan kutanggung di dalammu, karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Segala perkara ditanggung. Dapat kutanggung, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Makanya kalau kau hanya sampai di imperfect, kau gak sadar bahwa kau bisa impactful, dan untuk bisa jadi impactful, yang pertama kau harus tahu value-mu, teman-teman. Kalau kau tahu siapa dirimu, sekelilingmu kayak apapun, itu gak akan ngefek sama dirimu. Karena saya tahu siapa saya di mata Tuhan. Bahkan ketika saya memilih pasangan hidup saya akan tahu siapa saya, nilai diri saya. Bahkan ketika saya berkeluarga nanti, saya tahu siapa saya, sehingga saya percaya istri dan anak-anak saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tahu begitu berharga saya di mata Tuhan, makanya saya tahu bahwa apapun yang terjadi, sekalipun saya masih muda, orang gak bisa ngerendahin saya. Kenapa? Karena nilai diri saya dibayar sama darah Kristus, teman-teman. Sekalipun kau masih muda, sekalipun kau belum kerja, sekalipun kau masih sekolah, sekalipun kau masih belum punya apa-apa, tapi kau punya Yesus dalam hidupmu. Itu jauh lebih penting. Kalau cuma sampai di dirimu orang yang aku mah kayak gini, kau akan jadi orang yang stagnan, hidupnya kayak gitu-gitu aja. Tapi bagaimana kau nerima, tapi kamu harus tahu bahwa kau gak sempurna. Dan kau butuh Tuhan untuk membuat engkau bisa impactful dalam dunia ini. Kenapa saya ngomong gitu teman-teman? Karena orang yang nganggap dirinya dia sempurna, orang selalu nganggap gue gak butuh Tuhan. Yes, gue rajin ke gereja, gue tahu Tuhan baik, tapi apa yang dia buat, keberhasilan yang dia buat, dia akan menjadi orang yang sombong. Itu karena gue. Itu karena gue. Oh, lu hebat ya pelayanannya. That's me. Suara lu bagus ya. That's me. Wih lu, main drumnya keren banget ya. Gue latihan dari waktu lahirnya, mama gue kasih stick drum buat gue. Ya kan? Gue baca postingannya Bernie. Dan Tuhan pakai dia luar biasa teman-teman. Gak pernah ada kata terlambat. Maksudnya ada gini teman-teman. Kalau engkau ngerasa bahwa dirimu selalu sombong, gue bisa begini, macam. Akhirnya kau akan jatuh karena kesombongan itu teman-teman.
Jadi kalau kau tahu bahwa sebenarnya nilai dirimu tuh bukan apa-apa tanpa Yesus, itu aja kuncinya. Teman-teman, next. Cara kamu melihat dirimu akan menentukan cara kamu hidup. Cara kamu melihat dirimu, kamu akan menentukan cara hidup kamu, teman-teman. Saat saya tahu bahwa saya anak Tuhan, ketika dosa sudah mengintip depan saya memilih untuk enggak. Saya memilih untuk enggak. Kok pernah enggak hancur hidupnya? Oh pernah, hancur hidupnya. Tapi Tuhan mengangkat setiap kita, memberikan setiap kita kesempatan untuk kita tahu bahwa hidup kita itu terlalu berharga untuk disia-siakan, untuk diberikan pada yang namanya dosa, teman-teman. Cara kamu melihat dirimu akan menentukan cara kamu hidup, teman-teman. Yang kedua, lanjut. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam apa? Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Yang kedua poinnya adalah jadi teladan, teman-teman. Wah, jadi teladan lagi. Gimana jadi teladan? Di dalam menjadi teladan diperlukan yang namanya apa? Menguasai diri, teman-teman. Apalagi dibilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya, guys. Di gereja nih orang-orang percaya semua. Jadi teladan. Apalagi dalam apa? Perkataan. Iya kan ya? Dalam perkataan, apalagi dalam perkataan. Susah banget kalau nggak ngomong anjay gitu ya. Susah banget nih guys, ya kan? Dalam perkataan, dalam apa? Tingkah laku, kalau nggak geplak pala orang sih kayaknya nggak lengkap nih. Apalagi kalau main Mobile Legends nih, noob mulu nih orang lagi nih. AFK banget nih, ya kan? Kata-kata, kalau kata anjing, kalau kata hewan anjing dan kucing, namaku disebut oleh orang percaya. Dalam apa lagi? Dalam kasih, boro-boro kasih, ya elah. Ya kan? Dalam kesetiaan, kesetiaan. Setia, setiap tikungan ada. Dalam kesucian, ini dia lebih parah lagi teman-teman. Masalah di dalam dunia yang rusak, dunia tuh mungkin gak menakutkan kayak dulu ya, makanya kayak nggak kayak Daud gitu jalan-jalan di sini kan gak ada yang mandi kebuka gitu, enggak. Tapi algoritma TikTok sama Instagram teman-teman, mantap ya. Ya kan? Yang lewat pancangin gitu kan. Jatuh dalam dosa, zina lagi matanya. Ya kan? Belum lagi dunia lagi main game gitu kan. Semuanya pakai tangan, ketikannya luar biasa lah kata-katanya lah. Sekarang nggak pakai verbal, pakai tangan. Tangannya udah dosa tuh. Tuh kalau pakai hukum dulu tangannya udah pada nggak punya tangan semua kali. Kalau pakai hukum kayak gitu tuh, tangan udah nggak punya tangan tuh. Cacat semua tuh. Agus ya. Iya kan? Mulut masih aman, lidah masih aman. Sekarang udah gak lidah ya? Apa? Ketikan. Jari hilang semua tuh. Kalau boleh dibilang yang dosa dipotong, nah itu tangan kita udah semua gitu kan. Tapi Tuhan gak gitu. Makanya artinya teman-teman, yang kedua, yang pertama kau tahu nilai dirimu dan bagaimana kau perlu yang namanya menguasai diri. Untuk jadi teladan kau perlu yang namanya menguasai diri teman-teman. Nah, menguasai diri itu artinya bagaimana kita harus belajar untuk menjaga diri kita baik-baik, memilih apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini teman-teman. Jadi ketika kau ada sesuatu yang datang dalam hidupmu, responmu akan menentukan seperti apa dirimu teman-teman. Itu responnya. Jadi sebelum kau jatuh dalam dosa, ketahui siapa kamu. Itu penting. Dan mulailah menguasai dirimu teman-teman. Kan manusia itu manusia repetition. Manusia itu manusia pengulangan. Dia bisa habit. Manusia itu habit teman-teman. Ngomong kasar itu juga habit teman-teman. Nyuri itu habit teman-teman. Terus. Sama, makanya kalau teman-teman tahu kayak segala sesuatu ngelakukan kebohongan. Ya kan? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus akan jadi pembohong. Namanya pembohong. Karena terus berulang. Nah kalau kau gak bisa menguasai dirimu. Ketika ada sesuatu yang masuk dalam hidupmu, kau akan mudah yang namanya menghancurkan segala sesuatunya teman-teman. Dan untuk jadi dampak, penting untuk kau bisa menguasai dirimu. Sekalipun kau masih muda, di rumah pun. Papa mamamu seperti apapun, belajar menguasai diri. Lambat untuk berkata-kata. Gampang, kalau dari kita kan gampang sekali menghakimi orang tua kita. Ya kan, gak sabar nih. Mulut mulai kasar, yang kasar-kasar keluar dari mulut kita.
Nah teman-teman, menguasai diri menjadi hal yang begitu penting bagi setiap kita teman-teman. Kenapa? Next. Saat kamu kehilangan kontrol dirimu, kamu akan kehilangan hidupmu teman-teman. Saat kamu gak bisa kontrol dirimu, makanya gak heran kalau orang marah, kalau gak bisa dikontrol, dia marah, dia kelepasan, biasanya udah lewat tuh. Mungkin gini, misalnya kalau yang pacaran gitu, kesel marah gitu, ngegampar. Bah! Gak bisa kontrol kan, gampar. Red flag tuh. Cewek-cewek red flag kan? Red flag tuh. Biasanya cowok-cowok habis mukul, bak! Baru. Ih salah lu gua. Belakangan nyeselnya gitu kan. Atau ngomong kasar, dasar cowok, pip. Udah keburu sakit hati tuh. Ya kan? Ngomongnya, ih kenapa ya gue ngomong kayak gitu. Emang kayak gitu. Kalau kau gak bisa kontrol, makanya kau akan lost. Kehilangan momen-momen, kehilangan detik-detik masa-masa emas yang harusnya kamu bisa lebih baik. Jadi bicara soal kekristenan itu juga bicara bagaimana kita kontrol diri kita dalam bertingkah laku, dalam berbicara. Teman-teman. Nah, aduh sebenarnya gue mau ceritain tapi gue gak enak. Gak boleh ya? Boleh gak ya? Gue punya teman lagi nih. Semoga dia gak nonton sih harusnya. Banyak teman gue aneh-aneh teman-teman. Tapi yang ini bukan berita sukacita, sedih teman. Temen gue jadi aduh gue gak bisa ngomong. Cuma kayak mungkin saat itu dia mau merayakan kelulusan diri dia. Dia baru lulus teman. Orang Kristen, orang percaya. Gue kenal dia rajin pelayanan bareng sama gue dulu. Wait, bayangin gak? Saat lu salah, gak bisa kontrol diri lu. Lu pikir santai aja dalam hidup ini, hidup semau gue gitu. Gimana rasanya kalau gimana coba? Seorang hamba Tuhan bernama Daniel misalnya. Meninggal di mana ya? Tolak dong Yesus. Di Atlas. Lagi menyembah Tuhan. Dibuat gereja kan ya. Tapi minggu pagi teman-teman. Gak mungkin dong minggu pagi kan lagi here I am to worship. Begitu ya teman-teman. Bisa bayangin gak? Dia kehilangan hidup dia. Momen hidupnya yang harusnya gak kayak gitu. Entah kenapa berapa hari ini tuh berita ini yang ada di orang-orang sekitar aku. Dan ini bikin aku kayak, lu pikir bahwa diri lu, kita lupa bahwa kita tuh camat, calon mati. Hidup semau gue, seenak gue, tiba-tiba lagi asik-asik kerja, lalu mati. Itu gimana tuh rasanya? Kalau gak jaga diri lu baik-baik, gak kontrol diri lu baik-baik, lu kehilangan banyak kan? Enggak banget kan? Enggak banget teman-teman. Nah itu saat itu gue bilang bagaimana perlu kita sekalipun kita masih muda, dimanapun kau berada, jagalah hidupmu baik-baik teman-teman. Ketahui value dirimu itu siapa. Ketika kau tahu siapa dirimu, kau akan lebih mengkontrol dirimu untuk kayaknya gue gak boleh deh kayak gini deh. Kalau gue ngomong gini, nama Tuhan nih gak dipermuliakan atas gue nih. Kalau gue kasar sama orang tua, gue katain orang tua dengan kata kasar, orang tua gue akan ngomong, hah si Daniel cuma rajin pelayanan dia mah. Di rumah mah ngomongnya kasar mulu. Jadi berkat? Gak jadi berkat teman-teman. Next, yang terakhir. Wih asik kan, cuma satu ayat kan. Nah, yang pertama, kau perlu tahu siapa nilai dirimu. Lalu yang kedua, bagaimana kau perlu mengontrol dirimu. Dan yang ketiga, sabar. Katakan sabar. Dalam penderitaan. Wih gak enak nih. Sabar. Sabar ya dek. Dalam penderitaan. Wih kalau dengar kata menderita kan gak mau ya. Kita maunya yang berlimpah-limpah. Ya kan? Lagu favorit. Kiranya.
Wih, engkau memberkati aku. Berlimpah, melimpah, 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 melimpah. Angkat dompet dan mempertebal dompetku. Wih, kan. Semuanya maunya kayak gitu kan. Iya dong, ada yang mau hidupnya susah? Gak berani jawab kan lu? Ada yang mau hidupnya diberkati? Wah, amin. Ada yang mau hidupnya susah? Karena setiap kita emang gak mau yang namanya menderita, emang gak mau. Cuma masalahnya di dalam dunia ini, yang namanya penderitaan itu pasti ada teman-teman. Pasti ada. Gue bisa aja sih pilih khotbah yang engkau akan diberkati. Kau akan diberkati. Oh Tuhan pandang, oh kamu akan kuliah di Australia dan kau diberkati. Tidak akan ada sakit penyakit dalam hidupmu. Oh pacar kamu ya minimalisa Blackpink gitu kan. Kenyataannya kan enggak. Pasti ada penderitaan dalam dunia ini dan kita harus tahu bahwa pasti ada penderitaan dan bagaimana kita harus sabar di dalam penderitaan itu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, apa? Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas Gak ada ceritanya. Lalu Paulus mengabarkan firman Tuhan naik Alphard. Santuy. Lalu Paulus turun. Gak ada. Lalu Paulus bangun tenda, manggil arsitek. Minimalis ya, 3 lantai. Habis itu pindah, runtuhin. Minimalis ya, 4 lantai. Enggak ada. Lalu tiba-tiba Petrus berkhotbah, pakai sneakers Air Jordan dan belum ada waktu itu ya. Lalu tiba enggak ada. Tapi pikiran kita tuh udah rusak. Dengan pikiran bahwa oh, ikut Tuhan itu pasti berlimpah-limpah. Minimal gendut kayak pembicaranya. Makin gendut artinya makin diberkati. Bukan, makin gampang sakit. Kali ini saya setuju dengan mimpi dan saya mulai berolahraga. Haleluya. Wow, kalau pikiran kita udah salah. Kita nggak sadar bahwa hidup dalam dunia ini pasti kan ada yang namanya penderitaan tuh pasti ada teman-teman. Pasti ada. Tapi, ada tapinya. Nggak sampai di situ dong. Dengar khotbahnya apa? Penderitaan. Kayak khotbah. Tapi, sekalipun kau di dalam penderitaan itu, engkau nggak pernah sendirian karena ada Tuhan Yesus yang berserta dengan sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, gadamu dan tokatmu itu yang menyertai aku. Amin. Ada yang di sini belum makan 3 hari? Ada anak asrama angkat tangan? Asik. Asrama dulu, kalau asrama zaman dulu tuh makanannya sop kepala ya. Apaan tuh kok sop kepala? Panci, kuah, lu nongol saking beningnya muka lu kelihatan di situ. Ya, tapi gue denger sekarang beda-beda makannya. Tapi tetap kalau kau di asrama kau bisa makan kan? Bisa makan? Makan kan? Kalau enggak gue laporin semua kepala asrama lu ya. Bilang, makan enggak? Makan kan? Walaupun makannya tahu tempe. Tapi gue kasih tahu tempe itu bisa bikin darah tinggi loh. Beneran. Coba yuk tiap hari makan tahu tempe. Tahu tempe lagi, tahu tempe lagi, tahu tempe darah tinggi kan? Emosi. Tapi sebenarnya lu bisa makan kan? Tapi emang dasar pikiran kita kan, masa di asrama makannya tahu tempe, gue maunya babi hong dong. Mau lu. Iya kan? Ya, mau lu ya kan? Kayak ini dong, kayak Musa dong minta sama Tuhan. Tuhan mau stick dong, burung pipit jatuh. Iya kan? Tuhan mau roti lagi. Roti datang gitu kan. Tapi pikiran kita kan mau banyak maunya kan. Sebenarnya Tuhan bilang kau diberkatin kok. Tapi masalah dalam penderitaan ini kita suka lupa bahwa Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Ini bukti walaupun kau di dalam dunia ini, kau ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan memandang bahwa engkau kerja keras, suka ada gitu kan. Kerja kerasmu dengan peluh. Jadi makanya gue gak mau kerja keras. Ya kerja keras, kerja pintar dan lain-lain. Saat kau bekerja, Tuhan memberkati engkau. Katakan amin. Apapun pekerjaanmu. Yang benar ya tapi. Kalau nipu sih beda ya. Gitu kan. Tapi saat kau bekerja, Tuhan akan memberkati kau pekerjaanmu. Saat kau sekolah, Tuhan berkati sekolahmu. Nah, bagaimana kita harus sabar di dalam penderitaan teman-teman. Sabar di dalam namanya penderitaan. Apalagi banyak calon-calon hamba Tuhan. Ada calon-calon hamba Tuhan? Haleluya itu ada yang angkat tangan tuh. Mantap. Ada yang, kalian mau jadi pendeta angkat tangan? Gak ada.
Salah kampus lu. Pindah sekolah masak. Ada yang mau jadi pendeta angkat tangan? Cuma satu. Jadi pendeta itu pendetaannya luar biasa loh teman-teman. Lu udah siap belum? Dianggap malaikat sama semua jemaat lu. Lu salah dikit, dihakimin lu. Lu salah dikit, dilihat tuh. Ih, hamba Tuhan kok gitu. Lu kurus, ih hamba Tuhan gak diberkati. Lu gendut, makan uang gereja. Lu naik motor, ih miskin sekali hamba Tuhan. Lu pakai mobil besar, uang gereja. Jangan di syutingnya itu, gak bagus kalau dimasukin TikTok. Ntar gue dimarahin. Penderitaan tau itu. Rubah mindset lu kalau jadi hamba Tuhan mikir gini, kalau jadi hamba Tuhan gue pasti bakal keren naik Alphard, minimal ya sepatu gue Air Jordan, ya jam gue Patek Philippe, ya yang lain-lain gitu. Ya one day ya kalau lu punya uang terserah lu lah ya, bukan uang gereja tapi ya. Kalau lu diberkati ya udah itu urusan lu lah nggak apa-apa. Tapi dalam penderitaan selalu ada penderitaan dan lu siap gak? Apalagi anak Tuhan, apalagi anak Tuhan. Katanya anak Tuhan, kok gini, kok begini, kok gini. Gak heran teman-teman digituin. Heran gak kalau masih bilang, anak Tuhan. Gak usah heran teman-teman, kayak gitu namanya dunia ini. Kayak gini, kayak gitu, gak usah heran. Tapi yang penting adalah sabar. Katakan sabar. Sabar. Kalau hari ini kau masih di titik terendah, sabar. Kau lagi jalan, kau lagi nanjak sama Tuhan. Kau lagi nanjak sama Tuhan, kau lagi nanjak sama Tuhan, sabar. Sabar. Gak perlu buru-buru. Gak perlu maksain diri, sabar. Kalau hari ini jadwal khotbahmu masih setahun sekali, masih di komsel, sabar. Tetap sabar. Kalau jadwal pelayananmu kok gak pernah WL-nya kodani lagi. Emang dia bagus? Enggak juga gitu. Sabar. Tuhan gak pernah salah nempatin di mana kau berada. Sabar. Sabar, jalanin dan kau percaya. Saat nanti kamu terima berkat. Saat kau terima berkat, kau tahu bahwa itu adalah berkat yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatan kamu, tapi sungguh karena Tuhan yang memberkati setiap kita. Teman-teman saya akan tutup, saya undang pemain musik. Teman-teman saya akan tutup dengan sebuah gambar teman-teman. Ya, teman-teman di Jepang pada abad ke-16, sekitar abad awal ke-17, pada zaman Muromachi ada seorang shogun atau pemimpin yang bernama Ashika Yoshimitsu teman-teman. Teman-teman dia menjatuhkan mangkuk kesayangannya teman-teman. Dia jatuhin mangkuk kesayangannya teman-teman. Jatuh hancur teman-teman. Lalu waktu dia jatuh hancur hatinya begitu sakit, hatinya sedih. Dan akhirnya dia bawa ke suatu perajin. Dan perajin itu punya sebuah cara untuk membuat pecahan ini menjadi baik. Nama tekniknya adalah kintsugi. Ini adalah seni Jepang dalam memperbaiki tembikar yang rusak, porselin yang rusak, dengan cara menyatukan yang rusak itu lalu dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platinum. Jadi yang tadinya nilainya nggak gitu mahal karena udah hancur. Kalau udah hancur ada yang mau beli fast hancur? Pasti nggak ada. Cowok dikit aja, pasti kita nggak mau, bener nggak? Langsung refund ke Tokopedia. Toko hijau, nggak dibayar sama Tokopedia. Lalu kalau ada barang rusak, porselin, kalau udah hancur, kita pasti akan nggak mau, nggak akan berharga. Tapi dengan teknik kintsugi ini, yang hancur itu akan bernilai jadi sangat mahal karena ada emas yang menyatukannya sampai seperti itu teman-teman. Teman-teman, teknik ini punya filosofi. Filosofinya adalah memperlakukan kerusakan dan melakukan perbaikan, memperbaiki kerusakan bukan menjadi sesuatu yang patut disembunyikan teman-teman. Dia sengaja memperbaikinya. Dan kalau kita lihat kan tetap aja ya retak ya. Ada retakan yang ditutup itu. Tapi teknik ini menunjukkan bahwa nggak perlu nunjukin kerusakannya. Karena kerusakannya bisa diganti, bisa ditambal, bisa diperbaiki dengan hal yang luar biasa, dengan emas dan akhirnya menjadi mahal. Teman-teman, kita tuh kayak tembikar, kayak bejana teman-teman. Waktu Tuhan ciptakan, sungguh amat baik kata Tuhan. Dosa datang, Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, tembikar itu pecah. Berkeping-keping.
hancur, tidak bernilai, tidak layak diselamatin, tidak layak diperbaikin. That's why Tuhan harus datang dalam dunia ini, mati, dan darahnya tercurah untuk setiap kita, dan tembikar yang rusak itu diperbaiki dengan darahnya yang lebih dari emas, sehingga setiap kita menjadi berharga, teman-teman. Kita gak sempurna ketika dosa itu masuk, teman-teman. Tapi waktu Yesus masuk dalam hidup kita, yang hancur, yang tidak berguna, berubah menjadi sesuatu yang mahal. Yang bikin mahal siapa? Bukan bejananya. Yang bikin mahal siapa? Emasnya. Yang bikin mahal siapa? Yesusnya. Yang bikin sempurna siapa? Yesusnya. Bukan elunya. Bukan kitanya. Yang bikin kita sempurna. Yang bikin kita mahal. Yang kita bisa ngomong, oh Tuhan terima kasih. Oh Engkau Bapa yang baik. Bukan kita, bukan kebaikan kita. Tapi sungguh karena Yesus. Yesus yang memperbaiki. Dan hari ini kita gak perlu takut. Karena firman Tuhan di ayat terakhir saya ngomong gini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan bilang hari ini, di dalam dunia yang gak sempurna, di keluarga yang tidak sempurna, Tuhan bilang jalan sama gua. Gua gak janjian sama Eden. Jalan sama saya. Karena apa? Kuk yang kupasang itu enak. Kalau saya jalan sendirian, tahu gak kuk itu, teman-teman udah tahu pernah dengar gambar kuk kayak apa kan? Kuk itu biasa dipakai sama sapi, teman-teman, untuk garap tanah. Kalau sendirian, saya jalan berat, teman-teman. Tapi kata Roma, kalau ibarat Roma seperti Yesus, saya nggak sendirian. Kita jalan sama-sama. Udah. Kalau sendirian berat ya. Tapi kalau bersama-sama, berat gak? Thank you, man. Yang jalan tuh bukan Rahmat. Yang jalan sama kita tuh Yesus. Berat dunia dalam penderitaan ini. Kau berjalan step by step. Di dunia yang disfungsional ini. Tidak peduli keluargamu sehancur apa. Tidak peduli papamu kayak gimana, mamamu kayak gimana, adikmu kayak gimana, kakakmu kayak gimana. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan kau punya dampak yang bisa kau lakukan ketika kau tahu siapa hidupmu dan bagaimana kamu hidup. Itu lebih penting hari ini. Sehingga nanti kau akan punya keluarga yang utuh. Karena kau melibatkan, bukan hanya melibatkan, kau meminta Yesus turun bersama dengan kau. Amin. Kita bangkit berdiri, teman-teman. Aku minta kunci E. Teman-teman, hari ini Tuhan kenal setiap kita, amin. Teman-teman, hari ini mungkin tahun kemarin 2024 ada yang hancur dalam hidupmu. Mungkin ada, jujur dalam hatimu mungkin ada sesuatu yang rusak. Yang kau ingin perbaiki, mungkin kau gak tahu gimana cara perbaikinya. Mungkin ada dari kita hari ini yang berharap ada second chance dalam hidupnya. Ada kesempatan yang baru ingin Tuhan berikan. Mungkin hari ini kita sadar di 2024 kemarin, kita melakukan banyak kesalahan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan mengenal setiap kita, amin. Tuhan tahu setiap kita. Gak peduli masa lalumu dan Tuhan akan memilih setiap kita dan mengubah setiap kita. Thank you Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup.
Sama-sama katakan, kini aku percaya. Oh, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Teman-teman boleh persiapin roti dan anggur yang di tangan teman-teman hari ini. Boleh pegang roti dan anggur teman-teman hari ini. Teman-teman boleh siapin roti dan anggur hari ini, teman-teman. Teman-teman, kita bejana yang telah hancur. Seperti yang saya katakan, teman-teman, kita bejana yang gak sempurna karena telah jatuh dalam dosa. Dan hari ini Tuhan di dalam persekutuannya bersama dengan Tuhan, Tuhan ingin kita sadar bahwa Dia ada di dalam hidup kita. Dan darahnya ada dalam hidup kita. Sehingga setiap kita mempunyai value yang benar. Sehingga kita harus tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kau berharga di mata Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sakramen perjamuan kudus ini kami pandang dengan sungguh-sungguh sebagai Yesus yang telah mati dalam dunia ini. Dan sebagai tanda, lambang pemulihan dari Tuhan untuk setiap kami. Mari kekasih-kekasih hati Tuhan, siapkan roti di tangan teman-teman hari ini. Dan angkat tinggi-tinggi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita yang percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Teman-teman, mungkin yang kita makan adalah lambang dari roti, dari tubuh itu. Tapi kalau kita bisa lihat bagaimana tubuh Yesus hancur dan bilurnya keluar untuk menyembuhkan setiap kita. Dan itu harga yang Tuhan bayar untuk sesuatu yang tidak berharga bagi dunia, tapi berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan juga mengambil cawan sebagai lambang dari darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Yesus inilah darah Kristus. Mari kita minum. Teman-teman, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan mulai katakan, Tuhan, aku telah disempurnakan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, aku telah dijadikan berharga oleh Tuhan. Aku telah diadopsi oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Allah saat ini. Aku percaya Tuhan hari ini bahwa aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku tidak sempurna, tapi aku percaya oleh kuasa Tuhan aku bisa berdampak hari ini. Dan biarlah hidupku menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan hari ini. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh,
Dan Kau ada di dalamku dan kami dalam-Mu Tuhan. Kami terhubung di dalam-Mu. Kami terhubung bersama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hari ini saya minta tambah sedikit waktu buat teman-teman. Apa yang menjadi kerapuhanmu, akui kepada Tuhan hari ini. Tutup matamu, gak usah lihat kanan kirimu. Hari ini apa yang menjadi kerapuhan dalam hidupmu? Mungkin keluarga yang berantakan, hati yang hancur, apapun itu, kekecewaan hari ini. Mari, serahkan sama Yesus. Serahkan sama Yesus. Serahkan sama Yesus. Dan mulailah kita hidup yang baru hari ini. Sungai Yordan, new creation. Ciptaan yang baru hari ini. Di tahun yang baru ini, ciptaan yang baru ini terus diperbaharui hatimu. Terus diperbaharui tingkah lakumu. Terus diperbaharui sifat-sifatmu. Karaktermu diperbaharui hari ini. Jangan lihat, jangan tunggu orang berubah. Tapi kita yang harus berubah hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah lewat Roh Kudus, persekutuan lewat perjamuan kudus. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu luar biasa menghibur kami dan tidak pernah lelah di dalam hidup kami. Kami diselamatkan hari ini. Kami berharga. Kami milik kepunyaan Allah. Sekalipun kami masih muda, kami berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih Om Daniel untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan pekerjaannya, juga keluarga, dan untuk orang-orang yang terkasih, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan cuma tertanam dalam hidup kami, tapi dia boleh bertumbuh dan kami boleh menghidupi firman itu, dan biarlah hidup kami boleh menghasilkan buah dan bisa membagikan rasanya Tuhan kepada setiap orang-orang yang Tuhan pertemukan kepada kami dan Tuhan percayakan sama kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memperluas pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kami akan mendengarkan firman. Pengumuman firman lagi ya. Shalom semuanya. Hari ini saya sangat bersuka cita dengan ibadah kita di hari ini ya. Terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah melayani. Tim PW terima kasih banyak. PW banget menyembah Tuhan karena dibawa sama mereka. Enak banget penyembahannya, enak banget pujiannya, musiknya mantep-mantep, singernya mantep-mantep. WL-nya sering-sering, iya benar sering-sering ya. Ya Cipam ya, sering-sering. Terima kasih banyak juga untuk Kodane untuk kebenaran firman-Nya. Sangat memberkati, mengingatkan kita semua bahwa di tengah kerapuhan kita, di tengah ketidaksempurnaan kita mesti berdampak. Amin. Dan kita juga diajarkan benar-benar ya bahwa ya dunia ini tuh sebenarnya apa sih yang diharapin gitu dari dunia ini gitu. Makanya please lah untuk kita semua bisa berdampak bagi sekitaran kita. Amin. Satu kata kunci lah untuk ini berdampak, kayaknya tadi juga sebenarnya udah banyak disinggung tapi mungkin gak ini. Orang yang berdampak itu gak mungkin orang egois, bener gak? Artinya kalau kita memutuskan pengen berdampak, ya mau gak mau kita mesti melepaskan segala keegoisan kita. Jadi jangan egois dan mulai kita berdampak di tengah ketidaksempurnaan kita. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ko Daniel untuk firman Tuhan ya, sangat memberkati.
Eh, ikan hiu, ikan lele. Valentine ngapain ye? Valentine ngapain ye? Iya kan? Gak masuk ya? Gak masuk ya? Ya berarti gak ngelihat ini ya FYP yang lagi ada tuh ikan hiu, ikan lele tuh, ikan lele. Valentine ya. Ubur-ubur. Oh iya ya, salah wi. Oke, kita gak merayakan Valentine sebenarnya, tetapi kita merayakan hari kasih sayang. Yang kebetulan ya udah lagi ikutin orang-orang dunia di tanggal 14, tapi kan ibadah kita tanggal 15, jadi tanggal 15 kita akan merayakan hari kasih sayang. Kebetulan temanya keluarga, jadi nanti di tanggal 15 ada satu hal yang berbeda, jadi datang tepat waktu. Karena benar-benar bakal ada hal yang sangat-sangat menarik. Kita akan ngebahas sesuatu yang menarik dan kita juga setelah itu bakal berfellowship bareng dan ada hal-hal yang menarik yang bakal kita lakuin bareng-bareng lah. Jadi jangan lupa datang, kalau punya temen dibawa temen-temennya, kalau yang punya gebetan bawa gebetannya, kalau yang punya pacar bawa pacarnya mungkin ya. Apalagi ya? Mungkin orang tuanya jangan kalau orang tua jangan dibawa ya. Karena kan orang tua udah gak seumuran ya. Yang muda-muda aja yang dibawa sama kita, oke? Jadi ingat tanggal 15 datang dengan penuh sukacita. Sebenarnya minggu depan juga datang lagi ya. Karena kan minggu depan juga kita masih ada ibadah, bedanya tanggal 15 lebih berbeda aja dan pastinya bakal lebih seru. Karena kita akan digabung juga sama anak-anak dari Depok. Berarti nanti Ko Daniel datang ya, Ko Daniel ya. Ubur-ubur ikan lele. Datang ya. Oke, lalu di tanggal 15 ada apa lagi? Ternyata di tanggal 15 itu buat teman-teman yang sudah mungkin sekarang pelayanan tetapi belum SHDR, dipersilakan buat teman-teman ikut SHDR karena kita akan mengadakan SHDR, gereja kita akan mengadakan SHDR di tanggal 15 sama tanggal 16. Jamnya jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, silakan mendaftarkan diri untuk SHDR supaya teman-teman ketika kita melayani itu udah diperlengkapi, bukan cuma sekedar pengetahuan pelayanan doang tetapi juga kerohanian kita juga diperlengkapi. Amin. Di sini kayaknya udah ada yang daftar ya, Justin kayaknya udah daftar ya. Nanti bakal bareng-bareng sama Justin. Siapa lagi yang udah daftar? Yang belum ikut dan belum daftar siapa? Yang belum ikut SHDR di tempat ini siapa? Ada yang belum ikut? Udah ikut semua? Ada yang udah ikut? Nah kan? Belum ikut gak ada yang angkat tangan. Udah ikut gak ada yang angkat tangan. Pengennya apa sih? Pusing deh aku. Ya pokoknya nanti ya, buat teman-teman yang belum ikut SHDR, kebetulan di tanggal 15 itu juga ada SHDR. Karena SHDR ini tuh adanya tuh jarang-jarang gitu. Setahun mungkin 3 kali gitu. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk kita mengikuti SHDR. Oke, kurang lebih pengumuman hari ini seperti itu saja. Teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akhiri dengan kita berdoa. Kita akan berdoa untuk apapun yang sedang kita rindukan di dalam hati kita, untuk kita akan berdoa untuk negara kita akan berdoa untuk keluarga kita, terlebih kerinduan hati kita yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, kita doakan. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah selesai ibadah ya Bapak Tuhan. Ibadah kami ya Tuhan, penyembahan kami, firman-Mu ya Tuhan telah disampaikan dan telah kami lakukan ya Bapak. Semua sudah selesai ya Tuhan, tapi kiranya penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah usai ya Bapak. Kiranya ya Bapak Tuhan tetap menyertai kami ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami ya Bapak, ajar kami ya Tuhan untuk bukan hanya sekedar menjadi pendengar kebenaran firman-Mu ya Bapak, tetapi juga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami menjadi orang-orang itu ya Tuhan. Orang-orang yang tidak sempurna itu tetapi kami berdampak bagi masyarakat lingkungan di mana tempat kami tinggal, bagi keluarga kami ya Tuhan, bagi orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus. Di kesempatan hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapak untuk negara kami ya Bapak, Indonesia ya Bapak. Kiranya Bapak berkat-Mu ya Tuhan melimpah atas negara kami Tuhan. Urapan-Mu ya Tuhan Kau berikan
kepada pemimpin-pemimpin di negara ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapak roh akan takut akan Tuhan ya Bapak ada di tengah-tengah pejabat-pejabat yang menjabat kali ini ya Tuhan di negara kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak ya Yesus. Kiranya ya Tuhan kemuliaan-Mu tercurah atas negeri Indonesia ini ya Bapak. Di Indonesia ya Tuhan semakin banyak orang ya Bapak yang mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak di tempat ini ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapak, penyertaan yang sama yang kami rasakan, sukacita yang sama yang kami rasakan hari ini Tuhan. Kiranya Kau berikan juga kepada mereka ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan mereka memiliki hati yang diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Kalau mungkin ada keluarga kami ya Bapak yang tidak sempurna ya Tuhan dan jauh dari kata ideal ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperbaikinya ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Doa kami ya Bapak kuat untuk keluarga-keluarga ya Tuhan, pemulihan terjadi atas setiap keluarga-keluarga kami ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Sebentar juga kami akan pulang Tuhan. Kiranya ya Bapak berkat penyertaan daripada Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Sama-sama yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi di depan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat dari Tuhan, cinta kasih dari Tuhan, persekutuan yang indah lewat Roh Kudus menyinari kita, menyertai setiap kita sehari-hari ini sampai Tuhan datang menjemput setiap kita. Tetap setia di dalam jalan Tuhan. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Karena gadanya tongkatnya menyertai setiap kita. Dan pulanglah dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Demi nama Yesus semua yang terima berkat sama-sama katakan. Amin. Amin.